Dapat ikan mah ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak. Selamat datang. Terima kasih sudah menghadiri undangan sosialisasi pendaftaran KJP SDN Pondok Labu 11 tahap 1 tahun 2022. Adapun susunan acara yang akan kita mulai, pertama-tama sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Pondok Labu 11 pagi, lalu kedua sosialisasi pendaftaran, tata cara pendaftaran KJP tahap 1 tahun 2022 oleh Bapak Galih. Nanti yang ketiga sesi tanya jawab dan diakhiri dengan sesi penutup. Yang pertama sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Ari. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Weddi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Febi dan Mas Galih selaku operator Pondok Labu 11. Yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua siswa kelas 1 sampai kelas 6 yang hari ini berkesempatan bergabung bersama-sama kami untuk mengikuti Zoom sosialisasi pendataan KJP tahap pertama. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga Bapak Ibu semuanya bisa memenuhi undangan kami melalui walaupun virtual ya Bapak Ibu, tapi di sini saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu semuanya seger-seger, sumringah, berarti kita semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah Bapak Ibu, di hari ini, di hari yang cerah ini kita berkesempatan untuk bersilaturahmi, untuk menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan KJP, yang mana nanti tolong diperhatikan dengan seksama bagaimana alur teknis cara pendataan dan pendaftaran KJP tahap 1 tahun 2022 hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi KJP hari ini saya nyatakan dibuka. Insya Allah mudah-mudahan nanti sampai selesai kegiatan ini lancar, aman, dan tentu membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Bapak Ibu, pertama tentu bagi orang tua siswa dan anak-anak kami yang selama ini sudah pernah mendapatkan KJP, hal ini sudah tidak asing lagi karena setiap tahun pendataan ini selalu diadakan, tetapi yang namanya KJP itu tidak permanen ya Bapak Ibu. Tidak permanen yang saya maksud berarti tidak selalu ya, tidak selalu putra-putri yang selama ini sudah mendapatkan selalu dan terus-menerus untuk mendapatkan KJP. Karena pendataan dari tahun ke tahun itu selalu berbeda-beda. Yang terpenting, Bapak Ibu sudah tahu persis persyaratan utama untuk peserta anak didik yang berhak untuk mendapatkan KJP itu adalah yang pertama tentu
mempunyai KK DKI dan berdomisili DKI. Itu yang perlu dipahami pertama kali untuk mendapatkan haknya mendapatkan KJP. Tentu yang kedua, KJP ini diperuntukkan kepada siswa didik kami yang secara kebetulan terkondisikan dari keluarga yang tergolong ekonominya bisa dikatakan belum mampu. Nah, bagaimana nanti persyaratan atau bagaimana yang dikatakan keluarga belum mampu atau tidak mampu itu seperti apa? Nanti barangkali di sosialisasi paparan yang akan disampaikan oleh Mas Galih di sana akan tertera. Yang terpenting apabila nanti putra-putri Bapak Ibu terdaftar dan berhak untuk mendapatkan KJP itu, pesan dari kami, dari sekolah, tolong manfaatkan peruntukan KJP itu sesuai dengan peruntukannya yang benar. KJP itu adalah Kartu Jakarta Pintar. Berarti tujuan pemerintah memberikan bantuan dana KJP ini agar supaya putra-putri peserta didik yang berdomisili di DKI, warga DKI, itu semuanya bisa memanfaatkan sehingga bisa menunjang kelancaran belajar dan pendidikannya. Peruntukannya sudah jelas, dari tahun ke tahun itu dimanfaatkan khusus untuk anak yang memang berhak mendapatkannya. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak, termasuk kebutuhan pemenuhan nilai gizi anak-anak. Bisa diperuntukkan untuk kebutuhan penunjang pembelian alat belajar anak, bisa diperuntukkan untuk pembelian pakaian seragam anak, bisa diperuntukkan untuk transport anak, dan bisa juga diperuntukkan untuk pembelian makanan sebagai penambah gizi anak. Tujuannya supaya kalau anak sehat, gizinya bagus, sarana kelengkapan belajarnya lengkap, harapannya anak menjadi pintar dan cerdas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tolong bagi nanti putra-putri kami, peserta didik kami dari Pondok Labu 11, apabila namanya terdaftar dan memang nanti berhak untuk mendapatkan itu, dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya untuk kelancaran belajar siswa. Mudah-mudahan siswa yang nanti mendapat KJP itu memang prestasinya betul-betul ada peningkatan. Dan termasuk nanti juga ada evaluasi Bapak Ibu, evaluasi dari kami, dari sekolah, apabila nanti putra-putrinya mendapatkan KJP, tentu harus ada perubahan. Baik perubahan dari prestasinya, perubahan dari penampilannya, perubahan dari belajarnya. Yang dimaksud penampilannya itu begini. Sebelum mendapatkan KJP, barangkali ada anak yang bajunya lusuh misalnya nih. Nah, tetapi harapannya setelah mendapatkan KJP, baju itu tidak lusuh kembali. Karena baju yang lusuh diganti dengan pembelian uang bantuan dari KJP. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kami menginginkan putra-putri kami, siswa-siswi kami yang nanti mendapatkan bantuan KJP, ini yang utama dan pertama adalah bisa meningkatkan prestasi anak-anak semuanya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu,
bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana nanti teknis dan kelengkapan-kelengkapannya yang dibutuhkan dan dilampirkan oleh Bapak Ibu, nanti akan diterangkan atau dijelaskan oleh Mas Galih selaku operator kami, agar supaya nanti Bapak Ibu bisa paham dengan apa yang nanti harus dilengkapi. Tolong diperhatikan dengan baik. Yang nanti nggak jelas tolong tanyakan supaya nanti tidak ada keterlambatan pada saat pendaftaran KJP. Barangkali itu dari saya, Bapak Ibu. Selamat mengikuti sosialisasi KJP. Mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan Bapak Ibu memahami dengan jelas dan insya Allah mudah-mudahan peserta didik yang nanti mendapatkan menjadi putra-putri peserta didik kami yang berprestasi. Terima kasih. Kurang lebihnya nanti bisa ditambah di sesi tanya jawab. Untuk itu dilanjutkan oleh Mas Galih. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rehan. Ya, terima kasih kepada Ibu Ari, Kepala Sekolah SDN Pondok Labu 11. Selanjutnya langsung ke materi sosialisasi pendaftaran dan pendataan KJP tahap 1 2022 oleh Bapak Galih. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Galih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar jelas? Jelas. Mas. Jelas, Baik. Baik. Pada sehat ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua. Kalau sehat, adu sama ayam saya yuk. Bercanda ya Bapak Ibu ya. Biar semangat, biar semangat. Begini, saya mau mencoba memaparkan beberapa hal yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu semua, dari beberapa orang tua murid yang nama anaknya tertera di dalam list aplikasi KJP SDN Pondok Labu 11. Saya mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Baik. Oke. Berikut sosialisasi teknis KJP Plus 2022 tahap 1 SDN Pondok Labu 11 pagi. Oke. Sebelumnya saya mau coba informasikan dulu ada beberapa faktor atau beberapa sumber kenapa nama anaknya timbul di aplikasi KJP. Yang pertama itu dari DTKS, Bapak Ibu. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Ini punya Kementerian Sosial. Ya, Kementerian Sosial. Data ini didapat dari RT ke RW, ke kelurahan, ke kecamatan, ke wali kota, dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Akhirnya data ini digodok di Kementerian Sosial, diturunkan kembali berjenjang, akhirnya sampai lagi di kelurahan masing-masing. Nanti terbitnya adalah
untuk pemberian pelayanan kesejahteraan sosial, PPKS, terus PSKS, KJP dan sebagainya. Gitu. Jadi penentuan dari DTKS itu bukan ditentukan oleh sekolah, melainkan ditentukan oleh tadi berjenjang mulai dari RT, RW, kelurahan dan seterusnya kembali lagi ke kelurahan masing-masing. Gitu ya. Yang berikutnya adalah dari Kartu Pekerja Jakarta. Kartu Pekerja Jakarta itu apa sih? Kartu Pekerja Jakarta itu program pemerintah yang meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dengan meringankan biaya transportasi, pangan, pendidikan, dan sebagainya. Gitu ya. Ini biasanya karyawan-karyawan di DKI, yang kantornya ada di DKI, mereka mendata karyawannya tuh didata sama perusahaan siapa-siapa yang berhak mendapatkan kartu pekerja Jakarta. Data tersebut dikirimlah ke Kementerian Sosial, direkap di Kementerian Sosial dan diturunkan kembali berjenjang sampai ke kelurahan masing-masing, sama seperti DTKS tadi, ya. Diturunkan sampai ke kelurahan masing-masing yang akhirnya nanti didistribusikan ke masing-masing pihak yang membutuhkan. Contohnya kayak sekolah terkait sama KJP, terkait sama PIP, itu juga dipergunakan untuk keperluan itu. Berikutnya adalah dari Jaklingko. Kalau Bapak Ibu pernah lihat ada angkot yang ada tulisannya Jaklingko, nah itu supirnya itu punya kartu Jaklingko. Terus supir Transjakarta itu mereka punya kartu Jaklingko. Maka mereka terdata dari mulai DKI, dikirim datanya ke Kementerian Sosial, diolah dan diturunkan kembali ke kelurahan masing-masing. Sama peruntukannya untuk nanti diserahkan ke instansi yang berkaitan. Selanjutnya data existing. Data existing ini apa? Existing ini adalah data terkait KJP yang anak-anak ini sudah terdata di pendataan KJP sebelumnya. Gitu ya. Di pendataan KJP sebelumnya. Sebentar, ininya bocor nih. Annotate-nya sebentar ya. Oke. Jadi existing itu adalah anak-anak yang sudah terdata di program KJP sebelumnya. Jadi nanti dia akan otomatis tampil di aplikasi KJP di tahap berikutnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tentunya juga ini hasil dari godokannya Kementerian Sosial. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan ini bukan data dari sekolah. Kita lanjut lagi. Oke, ini beberapa keadaan yang terjadi saat ini. Kita fokus aja ke SD kita ya, SD Pondok Labu 11, nggak usah pikirin yang di sekolah lain. Mungkin saja sama, mungkin saja tidak. Di sekolah kita ini ada yang tidak pernah mendaftar, nggak pernah daftar DTKS, nggak pernah daftar kartu pekerja, nggak pernah daftar Jaklingko, tapi namanya muncul di list nominasi penerima KJP. Gitu. Itu nanti kita bahas di slide berikutnya. Yang berikutnya sudah mendaftar di DTKS, tapi tidak muncul di list nominasi penerima KJP. Ada juga yang belum mendaftar, tapi ingin mendaftar KJP. Berikutnya, sudah terdaftar dan muncul di list nominasi penerima KJP, tapi ingin mengundurkan diri karena beberapa hal, mungkin merasa tidak berhak atau bagaimana, pengen ngundurin diri aja, saya nggak mau ambil KJP misalnya.
Selanjutnya sudah muncul di list nominasi penerima KJP dan ingin melanjutkan mendaftar. Ya, ini beberapa keadaan yang terjadi di sekolah kita. Baik, saya coba menjelaskan beberapa hal tentang keadaan ini. Oke, tidak mendaftar tapi nama muncul di list nominasi penerima KJP. Bapak Ibu, data muncul di list nominasi penerima KJP karena terdaftar di DTKS. Ya, padahal nggak merasa daftar apa-apa nih. Gitu ya. Jadi yang perlu kita pertanyakan, siapa yang daftarin? Gitu. Siapa yang daftarin? Kita nggak tahu siapa yang daftarin. Tetapi kemungkinan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, itu mendata dari beberapa hal. Ya, satu, apakah dulunya pernah mendaftar KJP, PIP, atau keluarga tersebut penerima PKKS, PSKS, dan program-program kesejahteraan lainnya. Bisa jadi data itu diolah sama Kementerian Sosial, akhirnya nama anaknya masuklah tuh di list DTKS yang akhirnya diterbitkan ke aplikasi KJP gitu. Terus terkait pertanyaan pendaftaran KJP harus apa gitu. Kalau mau nolak ya membuat surat pernyataan menolak gitu. Atau kalau misalnya ada pertanyaan begini, kemarin ada beberapa juga wali murid yang bertanya ke saya, Pak, saya kemarin itu sudah melampirkan surat pernyataan bermaterai menolak KJP, menolak PIP. Kok namanya masih ada terus? Gitu ya. Jadi begini, pihak sekolah itu hanya mengeksekusi bagian yang ada di sekolah saja. Bagian yang ada di sekolah itu apa? Hanya mengeksekusi aplikasi KJP yang ada di sekolah saja. Untuk DTKS kita tidak punya akses. Gitu. Jadi untuk penghapusan DTKS dan sebagainya mungkin Bapak Ibu bisa berkoordinasi langsung dengan pihak yang bersangkutan. Contoh misalnya DTKS itu dia ada istilahnya apa ya? penunjukan kantor lah ibaratnya. Itu ada di kelurahan Bapak Ibu. Pusdatin Jamsos itu ada di kelurahan. Pendataannya ada di kelurahan. Bisa juga Bapak Ibu kalau mau menolak atau mau menghapus data di DTKS langsung datang ke kelurahan. Bilang aja mau menghapus data DTKS itu. Karena anak saya terdata di KJP, saya nggak mau ambil. Nanti diarahin sama dia. Karena sebenarnya pihak sekolah pun juga nggak tahu nih kriterianya mereka itu Kementerian Sosial ya. Kriterianya itu menurunkan nama-nama itu sampai ke sekolah itu apa kriterianya, kita kurang paham. Jadi mohon untuk orang tua nanti membuat surat pernyataan supaya kita bisa eksekusi di website aplikasi sekolah dan juga orang tua mengurus nanti ke kelurahan, gitu ya. Kita lanjut. Sudah mendaftar tapi tidak muncul di list nominasi penerima KJP. Belum mendaftar tapi ingin mendaftar KJP, gitu ya. Ini berarti ada beberapa orang tua yang namanya nggak muncul nih di list penerima KJP, tapi belum daftar DTKS atau sudah daftar DTKS baru kemarin. Jadi kalau misalnya mendaftar ke DTKS-nya baru kemarin nih, itu memang nggak akan muncul di aplikasi KJP yang sekarang. Munculnya mungkin nanti di tahap berikutnya
atau berikutnya lagi. Gitu ya. Nanti kita akan share, itu di slide sudah ada linknya dtks.jakarta.go.id. Nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Buat akun pendaftaran, ini yang untuk DTKS ya. Terus, atau kalau sudah punya akun, login, terus ntar bisa ngecek sudah terdata atau belum di DTKS itu sudah masuk atau belum. Nanti di dalam website ini. Ya. Nanti kita share semua link-linknya untuk daftar DTKS, gimana segala macam kita share nanti. Tentunya nge-share-nya di grup ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang tidak ada di grup nanti mohon diinformasi ke orang tua yang lain. Gitu. Jadi untuk DTKS sekali lagi buat akun pendaftaran DTKS ya ini ya. Nanti kalau sudah silakan login di sini, nanti cek status DTKS-nya seperti apa, apakah sudah tersimpan atau belum, gitu ya. Nanti di tahap berikutnya diolah sama Kementerian Sosial, barulah nanti namanya diturunkan lagi ke kelurahan masing-masing, baru ke sekolah, gitu ya. Seperti yang tadi awal saya terangkan. Kita lanjut lagi. Nah ini. Sudah terdaftar DTKS dan muncul di list nominasi penerima KJP, tapi ingin mengundurkan diri atau menolak. Seperti yang tadi saya bilang, kalau menolak, merasa tidak berhak, atau merasa masih mampu, ingin menolak KJP, silahkan membuat surat pernyataan menolak bermaterai cukup. Untuk sekarang ini materai yang berlaku itu 10.000 paling kecil, ya. Upload ke Google Form, nanti linknya saya share semuanya. Terus suratnya nanti dikirim ke sekolah. Nanti saya atur jadwalnya supaya nggak terlalu ramai nganter suratnya ya. Supaya nggak terlalu penuh ke sini. Nanti saya atur jadwalnya. Kapan, nganternya ke siapa, kemana. Gitu ya. Nanti dengan alasan apa aja. Merasa tidak berhak karena mampu, atau bisa jadi, oh iya, saya kan kartu keluarganya non-DKI ya. Nah, bikin surat pernyataannya di situ, karena kartu keluarga kami non-DKI, atau kami tidak berdomisili di DKI misalnya. Dilengkapi semua alasan-alasannya. Ya. Kita lanjut lagi, sudah muncul di list nominasi dan ingin melanjutkan mendaftar. Nah, ini yang daftar nih. Ini yang ikut daftar nanti. Gimana caranya? Ikutin prosesnya. Nanti ada linknya untuk download berkas. Berkasnya masih mirip seperti yang tahun sebelumnya, tahap sebelumnya. Tapi untuk beberapa orang tua di sini mungkin ada yang belum tahu. Nanti di-download, diisi. Setelah diisi, nanti di-upload di Google Form. Nanti sebelum upload itu ada isian. Nah, itu tinggal nyalin ke Google Form. Ya, tinggal nyalin, isinya apa? Misalnya nama lengkap. Joni Surahman misalnya nama anaknya, Joni Surahman. Nah, di situ ntar di Google Form nama lengkap samain sama yang ditulis di situ. NIK-nya berapa? Nomor kartu keluarganya berapa? Itu jangan sampai ketukar. NIK itu adanya di kartu keluarga, di sebelahnya nama. Ya. Nomor kartu keluarga adanya di paling atas kertas, tulisannya gede. Ya, jangan sampai ketukar. Ada juga yang sering ketukar itu nomor induk sekolah atau NIS dengan nomor induk siswa nasional atau NISN. Itu sering ketukar. Kalau nomor induk sekolah itu cuma 4-6 digit. Ya. Kalau nomor induk siswa nasional itu 10 digit atau 11 digit. Ya. Jadi dipastikan nomor induk sekolah dan nomor induk siswa nasionalnya tidak tertukar. Ya. Selanjutnya mengupload semua berkas Google Form, mengumpulkan seluruh berkas yang diperlukan ke kantor tata usaha sesuai jadwal yang ditentukan. Nanti
Nanti di grup akan saya umumkan lagi kapan harus mengumpulkannya. Yang penting diisi dulu, di-download, diisi, ditulis, ditanda tangan semua, di-scan atau di foto yang rapi, ya, di foto yang rapi, terus di-upload, ya. Nanti setelah di-upload, nanti sesuai jadwal baru berkasnya itu dikumpulin jadi satu, berikut KTP, kartu keluarga, akte kelahiran dan sebagainya, nanti diantar ke sekolah sesuai tanggal yang nanti ditentukan. Ya, baik Bapak Ibu. Segitu aja sebenarnya untuk teknis, karena ada beberapa pertanyaan dari orang tua juga terkait itu tadi yang saya nggak pernah daftar tapi kok namanya keluar. Jadi silahkan sekarang kalau ada pertanyaan monggo silahkan ditanyakan, nanti coba saya dan Pak Febi mungkin bisa menjawab gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Febi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Galih atas informasinya. Selanjutnya kita yang masih bingung atau masih belum jelas silahkan bertanya. Sebelum kita melanjutkan nanti teknis pengisian formulirnya. Jadi Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Silakan raise hand atau buka mic-nya. Yang masih belum jelas yang ingin bertanya, yuk dipersilakan. Ya, Ibu Putu Siman, silakan dibuka mic-nya. Ya, selamat siang Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya kebetulan yang tadi ya, yang kategori pertama tidak mendaftar, tapi namanya muncul di TKS, di TKS ya. Ini berarti saya mau memastikan. Berarti persyaratan untuk mendapatkan KJP itu ada 3 ya, berarti ya. 1, dia kakaknya DKI, kedua domisili DKI, yang ketiga terkategori tidak mampu. Maksudnya saya mau mengkonfirmasi apakah memang demikian. Apakah 3 syarat ini yang memang menjadi indikatornya gitu ya. Terus yang kedua, apakah kemudian berarti kalau ada 3 persyaratan ini harus semua, harus 3-tiganya gitu. Ataukah ini sebenarnya persyaratannya tadi bisa salah satu atau salah 2 dari persyaratan tersebut. Mungkin itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih Bu Putu Siman. Silakan dijawab Mas Gary. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya sulit banget nih buat saya nih. Maaf kalau jadi Jadi begini Bapak Ibu semuanya, persyaratan KJP ya, persyaratan KJP. KJP, Kartu Jakarta Pintar. Pada dasarnya Kartu Jakarta Pintar ini bukan untuk anak yang berada. Untuk anak yang pinter dengan tulisannya itu Kartu Jakarta Pintar, bukan. Tapi ini untuk membantu anak-anak yang kurang mampu untuk menjadi lebih pintar, katakanlah begitu ya. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, peruntukannya itu untuk apa? Nah, anak-anak nih mau belajar kan butuh media pendukung, buku, pulpen, pensil, dan lain-lain gitu kan. Nah, ini dikasih bantuan untuk belanja itu supaya belajarnya lebih giat. Dikasih bantuan untuk beli vitamin misalnya, atau mohon maaf
mungkin ada anak-anak yang pengen banget gitu sekali-sekali makan susu misalnya, minum susu supaya lebih cerdas, terus beli vitamin supaya lebih sehat gitu. Itu boleh. Jadi artinya bukan saya mau merendahkan ya, artinya ini memang diperuntukkan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga dapat memenuhi kebutuhan si anak gitu dari segi perlengkapan belajar, kesehatan dan sebagainya. Itu sih sebenarnya acuan dari KJP itu sendiri. Tapi untuk persyaratan kartu keluarga dan domisili itu memang tertera di Pergub, ya, tertera di Pergub. Persyaratannya itu mutlak, harus berkartu keluarga DKI dan berdomisili DKI. Bahkan yang untuk yang tahun 2002 ini peraturannya itu ada yang kembali lagi ke peraturan tahun 2017. Cuma kita masih konfirmasi lagi terkait penerimaan apa sih namanya double bansos. Double bansos itu ada KJP dan PIP. Kalau tahun lalu itu ada yang KJP boleh PIP, ada yang PIP boleh KJP. Tapi yang sekarang kemarin hasil sosialisasi terakhir itu harus pilih salah satu, gitu. Harus pilih salah satu. Jadi kalau sekarang daftar KJP, nanti pada saat pendaftaran pendataan PIP itu nggak boleh diambil karena itu peraturannya seperti itu. Tapi ini masih abu-abu ya, masih abu-abu. Nanti akan kita pastikan kembali. Siapa tahu memang dua-duanya boleh, ya bisa diambil dua-duanya karena tahun lalu itu persyaratan PPDB untuk afirmasi ada satu karpet merah khusus untuk penerima 2 bansos sekaligus. Yang KJP dan PIP, yang berikutnya KJP saja. Gitu ya. Jadi untuk tahun ini kita belum tahu apakah diberlakukan seperti itu atau tidak. Jadi begitu kurang lebihnya, Mama Putu. Makasih penjelasannya Pak Gali. Boleh nanya lagi nggak Pak? Maaf. Monggo, silakan Ibu. Silakan Ibu. Ya, jadi mungkin informasi tidak mampunya nih Pak Gali ya, maksudnya tidak mampunya seperti apa? Karena memang misalnya saya menduga untuk kasus saya, kenapa kemudian saya masuk, memang saya beberapa waktu ini yang lalu ini memang saya ada perubahan di kakak saya yang bisa jadi itu kan, tapi karena tadi belum dijelaskan ya sebenarnya indikatornya apa gitu ya, itu tidak mampunya. Nah, perubahan di kakak saya yang saya berpikir jangan-jangan karena ada perubahan kakak saya itu jadi nama saya masuk gitu misalnya seperti itu. Jadi tidak mampunya itu apa ya Pak? Maksudnya apakah gaji, apakah mungkin yang terkategori orang tua tunggal atau gimana gitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Baik. Oke. Ini pertanyaan juga susah ini ya. Karena sebenarnya gini Ibu, untuk kategori mampu dan tidak mampunya itu sebenarnya kita nggak bisa tahu indikatornya karena ini sebenarnya mampu tidak mampunya ini dari Kemensos gitu. Artinya ada beberapa juga yang contoh lah kayak seperti saya gitu. Saya ini punya gaji gitu ya, gaji saya dari Pemda, tapi saya masih suka diinformasikan sama Bu RT saya, Pak dapat bansos beras nih, gitu. Waduh, ya udah kasih siapa kek, gitu. Contoh seperti itu aja. Artinya begini, kalau dari sosialisasi sebelumnya, Kemensos itu punya tim
yang memang terjun ke bawah, langsung turun gunung ke kelurahan, ke RT, ke RW. Dan perannya RT RW ini sebenarnya yang penting membantu untuk menentukan kira-kira siapa yang, oh si Anu mampu nih, oh si Anu enggak nih, si itu kan kayaknya susah deh, tapi kok punya mobil ya misalnya gitu ya. Nah itulah perannya RT, RW dan sebagainya. Tapi untuk kriteria tidak mampunya itu kami dari pihak sekolah pun tidak bisa memastikan kriterianya apa. Apakah dari gaji yang range berapa sampai berapa, apakah pendapatannya kalau dibagi untuk satu keluarga jadi berapa, gitu kita kurang paham. Kalau yang tahun lalu itu ada isian survei keluarga. Dalam satu rumah ada berapa orang, ada berapa kartu keluarga, terus pendapatannya berapa, rumahnya berapa meter, itu ada kalau dulu dari kita, dari sekolah. Tapi sekarang semuanya yang hitung langsung dari Kemensos, jadi untuk indikatornya kita juga kurang paham gitu ya Bu ya. Tapi kalau dilihat secara langsung mungkin kita sendiri yang bisa melihat apakah kita masih bisa membiayai anak kita, apakah kita masih sanggup membiayai keluarga kita. Kalau misalkan masih sanggup dan masih ada berlebih, ya mungkin itu masuk dalam kategori mampu. Tapi kalau, waduh gila, keteter banget nih, keteter banget, ini belum, mungkin saja bisa dikategorikan kurang mampu. Kira-kira begitu ya Bu ya? Baik, terima kasih Pak Gali penjelasannya. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Mas Gali atas penjelasannya. Ada lagi nggak yang masih belum paham atau belum ngerti ingin bertanya? Silakan, masih dibuka sebelum kita lanjut ke sesi teknis pendaftaran. Assalamualaikum, Pak. Izin bertanya, Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Iya, kebetulan saya kan memang baru nih, Pak. Didaftarkan jadi KJP. Kebetulan emang saya tidak pernah daftar, cuman sepertinya ini karena 2 tahun COVID ini kayaknya dari kelurahan, dari RT-nya. Ya. Jadi kita emang pernah mendapatkan bantuan dari RT gitu, Pak. Mungkin jadi kita terdaftar gitu. Cuman yang mau saya tanyain, kalau misalnya seandainya saya daftar, kan dengar-dengar dari yang sebelumnya, disurvei kah atau gimana nih Pak? Datanya itu kan ada yang bilang katanya sebelumnya didata nih rumahnya gini. Nah, pengen tahu aja Pak, maksudnya lebih jelasnya seperti apa gitu sih Pak. Kalau misalnya memang kita mampu misalnya bikin surat pernyataan kita tidak menerima, oke, tidak masalah. Cuman maksudnya kalau misalnya ada mungkin ibu-ibu yang pengen gitu, misalnya awal pengen mendaftar KJP tapi didata atau enggak, bermasalahkan nantinya apa enggak gitu sih Pak. Seperti itu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Ya, Mas Gali mau jawab? Ya. Oke, silakan Mas Gali. Baik, Mama Hafiz ya. Oke. Gini, kalau yang sebelumnya memang dari sekolah itu langsung turun gunung ke rumah-rumah, foto, terus tanya jawab gitu ya. Wali kelasnya langsung ke rumah-rumah lah. Tanya, di sini penghasilannya berapa? Ada berapa orang? Punya motor apa enggak? Punya mobil atau enggak gitu ya. Terus kalau misalnya punya motor, motornya ada berapa? 2 misalnya. Nah, itu yang sepenglihatan kita saja. Nanti pada dasarnya dari pihak Dinas Pendidikan itu datanya link ke berbagai instansi. Contoh ke pertanahan, properti, samsat gitu. Jadi mereka nanti punya data nih, nge-link. Karena kalau yang data dari Kemensos ini kan cuma nominasi ya, cuma nominasi. Nanti data KJP ini yang mengolah lagi nanti dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Nah, itulah mereka yang mencari tuh, yang belusukan ke kementerian mana. Ini si A nih, bagaimana? Keluarganya punya mobil atau enggak, gitu ya? Punya motor berapa misalnya? Itu nanti ketahuan di situ. Di tahun 2018 itu
banyak sekolah yang kena hukuman karena penerima KJP-nya terdata memiliki kendaraan roda 4. Ya, padahal waktu disurvei nggak ada tuh mobilnya. Ya, waktu disurvei rumahnya kontrakan petak jejer gitu. Waktu disurvei ya. Tapi kita tanya tetangganya, iya emang dia tinggal di situ tuh, emang gitu. Oh ya udah kita foto kontrakannya. Tapi ternyata itu kontrakan ternyata punya dia. Dan dia juga punya rumah lagi. Gitu. Secara pekerjaan sih memang kita nggak bisa apa ya, nggak bisa ngecek lebih detail gitu ya. Bapak tuh kerjanya di mana, ibu kerjanya di mana, begini gitu. Kita nggak bisa terlalu detail gitu. Karena kita juga dengan keterbatasan banyak yang harus disurvei, terus guru-gurunya juga masih ada kerjaan lagi di sekolah terkait administrasi dan sebagainya, maka beberapa kita hanya mendata yang ya udah secukupnya aja gitu. Akhirnya kita daftarin, maka terjadilah tuh kesalahan di situ ternyata. Kedeteksi punya mobil, kedeteksi punya lahan di satu tempat yang luasnya nggak tanggung-tanggung. Ada yang kalau nggak salah kemarin laporannya ada 2000 meter kalau nggak salah, saya lupa. Dan itu hukumannya jatuh bukan kepada anaknya langsung, tapi ke sekolah dulu. Ke sekolah, dimulai dari wakil kepala sekolah, kebetulan kalau SMP itu ada Kasubag TU, kalau di SD kan cuma ada operator doang, kalau di SMP, SMA itu ada Kasubag TU, itu kena juga hukumannya. Kecamatan, wali kota, sampai ke dinas pendidikan, itu semua kena pemotongan gaji TKD. Akibat itu berjenjang semuanya kena sampai atas. Dan itu akumulasi, di bawah ada berapa. Naik lagi makin atas tuh makin gede Bu dendanya. Jadi setelah itu akhirnya kita telusurin, kita blokir. Ya, kita blokir dan alhamdulillahnya sih nggak sampai ke pengembalian dana. Seharusnya itu sampai ke pengembalian dana. Katakanlah si A ini diblokir karena sebenarnya dia mampu nih, gue punya mobil, punya ini. Harusnya dia nggak berhak nih. Harusnya dia mengembalikan dana yang sudah dia pakai. Harusnya. Tapi akhirnya dari dinas, udah nggak usah, yang penting di stop. Udah akhirnya kebijakan sana di stop, kita stop lah KJP-nya. Meskipun sampai sekarang tetap daftar ya. tetap aktif gitu, cari pendaftaran kemana, bagaimana, tetap gitu. Tapi ya namanya mereka usaha ya kita tetap layani gitu. Meskipun nanti efeknya bagaimana, yang jelas kita dari awal udah jelaskan, ini loh KJP bukan karena kartu Jakarta pintarnya yang dipakai, tapi ini peruntukannya untuk keluarga yang tidak mampu. Kira-kira begitu. Ya Bu ya. Mungkin Pak Febri mau tambahin? Ini durasi kayaknya takut nggak cukup, langsung aja ya Pak Geli ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada langsung kita lanjut ke teknis pendaftarannya. Pak. Saya Pak. Oh iya silakan Ibu Nana. Ya, saya kebetulan kakak memang DKI, KTP DKI, tapi tinggal di belakang Komplek Timah. Nah, untuk KJP tersebut sebetulnya saya memang memerlukan untuk saat ini ya. Kalau sebelum-sebelumnya memang saya menolak. Nah, apa ada yang bisa menolong untuk tetap bisa dapat KJP tersebut gitu loh Pak. Terima kasih. Baik, berarti tinggalnya di Depok ya? Ya, betul. Oke, baik. Jadi begini Ibu, syarat mutlak untuk mendaftar KJP yang pertama memiliki kartu keluarga DKI. Yang kedua, berdomisili DKI, dan itu memang tertera di pergubnya, gitu ya. Di di pergubnya itu tertera, gitu. Artinya di juknisnya, turunan ke juknisnya juga seperti itu. Jadi kalau misalnya ini sih kemarin ya, bahasan saya kemarin nanya,
mungkin agak nggak enak didengar gitu ya, mungkin agak nggak enak didengar karena kita juga gimana caranya supaya siswa kita yang di lingkungan sekitar itu bisa terakomodir karena kita kan sekolahnya ini ada di pinggir Depok ya, ada di pinggir Depok gitu. Jadi jawabannya waktu itu begini, bisa nggak cari kontrakan yang di DKI misalnya, katakanlah begitu. Kalau misalkan sekarang kontrak, bisa nggak cari kontrakan di DKI? Saya jawab, Pak, kalau kontrakan di DKI, itu harganya mungkin berkali lipatnya KJP, Pak. Jadi mendingan nggak usah ngambil KJP daripada harus kontrak di DKI. Karena malahan tekor gitu. Tapi kalau misalnya beliaunya tetap tinggal di Depok tapi bisa diakomodir, itu kan lebih baik saya bilang. Cuman jawabannya adalah tetap kita mengacu kepada juknis. Artinya kalau misalnya nanti terdeteksi gitu ya, terdeteksi bahayanya itu berjenjang. Yang kayak tadi saya ceritakan gitu, bahayanya berjenjang, akibatnya berjenjang. Dan nanti pun kita akan minta surat dari RT RW domisilinya. Itu juga kita butuhkan. Dan itu nanti kita laporkan ke P4OP. Jadi kemungkinannya mohon maaf Ibu kalau domisilinya belum DKI, mohon maaf kita belum bisa akomodir. Gitu ya Bu ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Gali. Sama-sama Ibu. Ya, masih ada yang ingin bertanya? Silakan aja. Kalau nggak ada, kita lanjut ya, Pak Gali. Ya, kita lanjut. Ini Mas Gali apa saya yang mau membahas? Silakan dibuka Mas Gali. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan menolak atau membatalkan KJP, minta tolong di-mute. Bentar. Oke. Nah, terkait dengan menolak atau membatalkan KJP, mohon Bapak Ibu yang namanya memang ada di list, mohon untuk membuat surat pernyataan. Ya ini contoh aja surat pernyataan. Nanti kita kirim contohnya juga ke grup ya. Untuk apa namanya menolak atau mengundurkan diri, katakanlah begitu. Nanti bisa di apa namanya di edit sendiri atau ditulis tangan boleh ya. Ditulis tangan boleh, mau diketik boleh, gitu ya. Menolak atau mengundurkan diri dari program Jakarta Pintar, program Jakarta Pintar plus KJP tahun 2002 tahap 1, gitu ya. Karena, nah di sini ada karena nih. Tadi mungkin mampu atau tadi Ibu barusan tinggalnya domisilinya tidak di DKI, gitu ya. Tidak di DKI, itu boleh. Ditulis aja alasannya apa. Selengkap-lengkapnya. Nanti contoh formatnya saya kirimin di grup supaya nanti bisa dicontek ya. Tapi untuk pernyataannya ini, menyatakan ini nanti boleh dikarang sendiri alasannya apa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus bermaterai 10.000. Ya, karena ini nanti akan kita laporkan juga ke Dinas P4OP di Dinas Pendidikan terkait dengan mengundurkan diri atau menolak mendapat bantuan KJP. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Dilanjut Mas Febi. Ya. Nih, tampilan formulirnya nanti bisa di-download. Nanti kita share, nanti di-print, bisa ditulis tangan. Ini formulir kelengkapan datanya.
bagi pendaftar baru nanti dilengkapin dari data NIK, kakak, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung. Yang ini data pribadi siswa ya, jadi nama ibu kandungnya, nama ibunya. Lanjut ke bawah, alamat, ada RT RW, provinsi, kota, kecamatan. Ini sesuai kakak aja. Kelasnya diisi, jangan lupa NISN-nya dilihat di rapot kalau ada. Kalau yang belum ada bisa di angka 0 aja kalau untuk kelas 1 ya, yang belum muncul NISN-nya. Atau kalau yang udah di TK bisa dilihat di raport NISN TK-nya ada. NPWP di strip aja kalau belum punya, karena anak sekolah belum punya NPWP. Lanjut, masa berlaku identitas diisi seumur hidup aja. Nomor HP orang tua boleh. Nomor telepon kalau ada, kalau nggak ada nggak usah, nggak apa-apa. Alamat surat diambil sendiri atau dikirim. Ini pilih salah satu, tipe alamat, dicentang salah satu, status tempat 3F. Ada pointer sebentar. Agama dipilih salah satu, pendidikan SD aja untuk anaknya, pendidikan SD, kita sekolah SD. Disabilitas kalau tidak ada tidak perlu dicentang. Lanjut ke data wali. Ini kalau bisa data wali itu data ibunya nih, yang nanti tercantum di buku rekening. Nah, ini data walinya. Tapi sih direkomendasiin orang tua ibu ya, kalau dari Bank DKI-nya. Tapi kalau tidak ada ibu, bapak juga nggak apa-apa. Di sini diisi nama wali, nanti ini identitas sebagai pemegang rekening. Data identitas rekening, data dasarnya diambil dari sini. Nama wali, nama ibunya, kalau bisa nomor KTP ibu atau bapak, masa berlaku, KTP-nya seumur hidup aja, NPWP kalau tidak ada dikosongin nggak apa-apa. Kartu keluarganya, tempat tanggal lahir, ini data orang tua semua. Jadi nama ibu kandung wali, nama ibu kandung dari ibunya, atau nama kandung dari bapaknya, nggak apa-apa di sini. Status pernikahan bisa diisi salah satu. Pendidikan terakhirnya, ini pendidikan terakhir orang tua. Jabatan atau golongan kalau misalnya ada tetap, kontrak, honor, atau tidak bekerja bisa dicentang salah satu. Alamat bisa disesuaikan, KTP atau domisili nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sesuai kakak, karena yang dicantum nanti dibawa ke banknya itu data sesuai kakak atau kartu keluarga. Ini bisa dicentang salah satu, pemilik atau bukan milik pribadi, status tempat tinggalnya, nomor HP, dicantumin wajib ya, Bapak Ibu, jangan sampai enggak, karena diminta dari banknya, dari P4OP-nya juga diminta. Nomor telepon, kalau tidak ada nggak apa-apa, tipe alamat rumah tinggal atau alamat kos itu boleh dicentang salah satu. Iya, kalau kontrak boleh dicentang alamat kos. Lanjut di halaman ketiga adalah data kontak darurat. Ini bisa diisi data selain data wali atau data, kalau misalnya data wali diisi data ibunya, di kontak darurat boleh data bapaknya atau kebaliknya, atau bahkan diisi data neneknya atau paman, tante, atau siapa yang sebagai pemegang kontak daruratnya. Sama kayak pembukaan bank rekening pada umumnya diminta kontak darurat jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, pihak kontak darurat ini bisa dihubungi seperti itu. Jadi namanya, nomor identitas ini NIK-nya ya. Nomor NIK, hubungan sebagai hubungan dengan peserta didik nih apanya, dicentang salah satu, alamat, RT RW, sampai nomor teleponnya ini juga wajib diisi. Lanjut Mas Kari. Di sini ada surat permohonan. Nah, kita pertama isi surat permohonannya, ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, diisi tanggal 4 sampai tanggal 14 ya. Ya, tanggal sekarang, tanggal hari ini aja juga nggak apa-apa. Diisinya, nah yang di bawah, yang bertanda tangan di bawah ini nama orang tuanya, yang ini nama orang tua, yang di bawah nama peserta didik. Nah, ini data peserta didiknya. Oh, yang di atas kalau bisa diisi data kepala keluarganya ya Bapak Ibu, sesuai kakaknya. Kalau nanti di bawah, paling bawah ada tantangan orang tua.
Pemohonnya dari kepala keluarga. Biasanya seperti itu. Identitas pemohonnya. Lanjut, setelah permohonan diisi, lanjut ke ketaatan. Di sini adalah pernyataan ketaatan penggunaan bantuan sosial. Di sini ada 4 poin yang sebagai pernyataannya diisi nama siswanya. Nanti di bawah ditandatanganin bermaterai. Di sini nama siswanya, di samping kiri nama orang tuanya. Jadi orang tuanya mengetahui penerima bantuannya sebagai siswa, ditandatanganin juga. Tanggal juga disamakan dengan tanggal surat permohonan bansos tadi, boleh tanggal hari ini. Nah, ini jangan lupa materai 10.000. Lalu diisi nama, tanda tangan, di paraf aja. Lanjut. Yang satu lagi, formulir SPTJM. Iya. Nah, ini pernyataan ketaatan sampingnya nih. Nah, kalau ini contoh pernyataan menolak ya. Kalau Bapak Ibu ingin menolak atau misalnya merasa tidak layak, ini nanti bisa mengirim atau mengumpulkan formulir tersebut di bawah. Nanti kita bagikan juga contoh permohonan menolaknya. Penolakannya apa karena merasa sudah mampu atau merasa tidak layak, nanti bisa diisi, dikirim ke sekolah, nanti kita bantu untuk pemblokiran dan pengunduran dirinya, seperti itu. Ada lagi ya? Ya, sampai di sini kira-kira ada yang masih belum paham Bapak Ibu? Silakan. Yang masih bingung silakan aja. Silakan bertanya. Nah, setelah mengisi formulir tadi, Bapak Ibu harap mengisi link formulir Google Form dari yang disediakan oleh SDN Pondok Labu 11, seperti ini formulirnya, form pendataan. Ya. Diisi emailnya, email pribadi atau email siswa boleh. Di sini menerima atau menolak. Jika menerima, pilih ya. Jika menolak, pilih tidak. Nah, next, kalau yang menolak, nanti nama lengkap, siapa, upload surat penolakannya. Jadi surat penolakan itu diisi tangan, dimaterai, nanti difoto atau di-scan. Nanti filenya dikirim ke alamat link tersebut. Ini contoh yang menolak. Kalau contoh yang menerima bagaimana Mas Gili? Nah, ini contoh yang menerima, mendaftar KJP. Lanjut. Nah, diisi sesuai ini nomor kartu keluarga, nama lengkap. Nah, ini isiannya lumayan banyak karena yang perlu diinput ke dalam sistem juga banyak, seperti formulir yang tadi sudah disediakan sampai dengan data kontak darurat. Seperti itu. Dilanjut. Nah, contohnya nanti bisa dipilih kelasnya. Nah, untuk NPWP silakan di checklist saja. Iya. Terus nanti ada bagian yang dipilih, pendidikan terakhir dipilih semuanya. Lanjut ke data wali. Data wali seperti yang tadi sudah dijelaskan, data wali data orang tua yang akan namanya ditulis di buku rekeningnya. Nah, data walinya diisi sama isiannya sama-sama yang tadi yang di formulir KJP yang kontak walinya. Lanjut ke halaman selanjutnya. Ya.
Nih, kontak darurat. Kontak darurat itu juga wajib diisi. Jadi selain yang formulir itu, nanti dari formulir itu langsung ke isian ini, mengisinya. Nanti bisa lewat HP atau laptop kalau ada, komputer. Kalau nggak ada lewat HP juga bisa diisinya. Tapi sebelum diisi, jangan lupa di scan atau difoto dulu KTP orang tuanya yang mendaftar, terus surat keterangan RT RW yang bagi yang berdomisili atau kakak ya, boleh kakak nggak? Nah, ya, surat keterangan domisili dan kakak. Kalau tidak ada salah satu aja nggak apa-apa. Lalu surat keterangan tidak mampu, surat SKTM dari RT RW menyatakan tidak mampu. Lalu formulir kelengkapan data KJP. Ini formulirnya 3 halaman. Lanjut ke permohonan bansos yang ditujukan kepada gubernur nomor 73 ini. Nomor 74-nya surat pernyataan ketaatan yang tadi sudah dijelaskan. Lanjut akte lahiran atau surat kenal lahir. Nomor 76 kartu keluarga. Oke. Kartu keluarganya di scan atau difoto. Nanti sebelum mengisi ini, kalau yang bagi yang menginputnya lewat handphone, disiapin dulu filenya di handphone atau siapin dulu fotonya yang jelas ya. Nanti baru diupload ke sini. Seperti itu. Karena file-file foto ini nanti juga kita perlukan untuk mengisi data rincian di pendataan KJP-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sampai sini ada yang masih bingung ingin bertanya? Dipersilakan. Mudah-mudahan paham semua. Mau ya. tanya Pak. Silakan Pak. Mau tanya Pak, SKTM masih diperlukan Pak? Soalnya dari informasi dari Pak RT, ya. Sekarang RT tidak mewajibkan mengeluarkan ya? untuk mengeluarkan SKTM. Gimana Pak? Baik Pak, begini, ini kan format yang tahun lalu ya seperti ini ya. Jadi nanti kita koordinasi lagi untuk SKTM-nya. Yang jelas yang nanti pasti dibutuhkan adalah domisili. Untuk surat keterangan tidak mampunya nanti kita coba koordinasi lagi dengan P4OP apakah memang diperlukan. Karena itu juga menjadi pertanyaan kami kemarin, apakah masih perlu surat keterangan tidak mampunya, karena ini kan sudah masuk ke nominasi gitu ya. Itu nanti kita sampaikan lagi di grup ya Pak ya. Ya, baik Pak. Ya Pak. Jadi domisili harus ya. Ya Pak, domisili ya. Baik. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, boleh. Yang masih bingung yang bertanya silakan. Oh ya, sedikit saya mau menyampaikan yang tadi, takut nanti bingung. Saya izin share screen lagi kembali. Ya, share screen saya udah tampil ya? Ya, tampil. Oke, baik. Di setiap form yang isiannya angka, kalau misalnya ada terjadi seperti ini, misalnya NIK. Ini NIK saya 31740427001. Nah, gini. Begitu saya lanjut ke isian berikutnya, nah dia merah. Nanti di sini kelihatan berikan tanda kutip 1 sebelum angka. Jadi di depannya ini dikasih tanda kutip. Ya, Bapak Ibu ya. Tidak dengan kurung tutup, tidak kutip di belakang. Tapi hanya kutip 1 saja di depan. Karena rekapan dari Google Form ini nanti bentuknya itu menjadi Excel gitu ya.
kalau nggak dipakein kutip, untuk nick ini nanti ini hilang. Beberapa digit di belakang nanti akan hilang. Makanya di depannya kita kasih tanda kutip 1. Bukan kutip 2 ya, tapi kutip 1. Gitu ya. Itu berlaku untuk beberapa form yang angkanya banyak. Nah, ini kayak nomor telepon, NIK, nomor KK, NISN. Nah, itu pakai tanda kutip 1 di depannya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu isi dulu, di-download, diisi, ditandatangan, nanti baru buka linknya, tinggal nyalin dari isian Bapak Ibu di kertas ke isian di Google Form. Gitu ya Bapak Ibu ya. Monggo silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan supaya lebih jelas, nanti lebih cepat kita pendataannya. Ya, yang masih bingung silakan, jangan malu-malu, silakan yang ditanyakan, jangan sampai nanti. Tanya Pak. Oke, silakan Bapak. Untuk surat keterangan domisili Pak, itu apakah khusus yang dia alamat domisilinya berbeda dengan alamat di KK, atau ketika domisilinya sama dengan KK juga harus menyertakan surat keterangan domisilinya? Itu aja sih Pak. Ya, baik. Sama Bapak, semuanya menyertakan domisili. Karena kita nanti jadinya nggak tahu nanti tinggalnya di mana gitu ya. Karena contoh kayak saya gitu. Saya kan kartu keluarganya Jagakarsa. Ketika saya tinggalnya nggak di Jagakarsa, misalnya saya tinggal di Pondok Labu gitu. Terus saya minta surat domisili Pondok Labu. Gitu kan? Pasti dikasih sama RT-nya karena memang saya tinggal di Pondok Labu. Tapi kalau saya minta surat domisili di Jagakarsa, kemungkinannya nggak akan dikasih. Karena saya nggak tinggal di sana, meskipun kartu keluarga saya masih di sana. Gitu. Jadi mau tinggal domisilinya sesuai dengan kakak atau tidak, itu tetap dibuatkan surat domisilinya. Itu cuma sampai RT RW aja kok Pak. Itu yang penting menjelaskan memang tinggal di alamat situ gitu, tinggalnya di situ. Itu ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ada lagi? Ayo semangat, nanya, ayo. Ya Bapak Ibu silakan. Yang masih bingung nih jangan sampai nanti isiannya salah. Karena juga ya silakan Izin Bapak. Pak, pendataan ini ada deadline-nya nggak Pak? Sampai Baik. kapan? Baik. Saya coba share screen ya Pak ya. Ya. Ini share screen langsung dari sistem nih, biar kita semua sama-sama lihat. Udah kelihatan ya? Ini off the record. Ini aplikasi di SDN Pondok Labu 11. Deadline-nya ini. Nih, sampai 4 Maret. Ya Pak ya. Jadi hanya sampai 4 Maret saja untuk menyelesaikan sebanyak 109 peserta. Ini diantaranya ada yang menolak, ada juga yang melanjutkan. Gitu ya. Umpamanya saya kasih contoh nih. Ini jangan sampai ketukar, misalnya saya ambil satu aja. Salah satu lah. Saya ambil contoh salah satu. Ya, error. Ya. Saya ambil salah satu. Nah, ini nanti diminta nomor KK dan nomor NIK. Nah, ini nomor KK dan NIK jangan sampai ketukar. Makanya tadi
dikatakan nomor KK, jangan nomor NIK, jangan sampai salah pengisiannya. Nomor KK adanya Di atas. Jadi nomor KK adanya di atas yang tulisannya gede. Tapi kalau nomor NIK adanya di kartu keluarga di samping kolom nama. Ya. Jadi jangan sampai ketukar. Kalau ketukar nanti nggak bisa masuk. Nah, kenapa kita minta data di Google Form? Karena pengiriman berkas itu kan nanti pakai jadwal ya, kapan dikirim. Jadi supaya data yang udah masuk bisa langsung kita eksekusi, bisa kita langsung selesaikan. Artinya yang penting ada scanannya segala macam. Kalau ketukar nanti kartu keluarganya kita lihat, kan tadi ada uploadan kartu keluarga ya. Nanti kita lihat kartu keluarga, oh ketukar nih nulisnya, gitu kan? Nanti kita bisa perbaiki. Itu ya Pak ya. Jadi deadline-nya itu tanggal 4 Maret. Itu 4 Maret sudah sampai persetujuan kepala sekolah. Jadi paling enggak ya minggu-minggu ini kita udah mulai bergerak, mulai download, mulai diisi formulirnya, sambil juga mengisi Google Form-nya. Jadi kita bisa, saya dan Pak Feby nanti bisa cicil mulai input satu persatu 109 anak. Begitu ya, Bapak Bari ya? Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau bisa disepakatin aja sekalian, Mas Kelly, Ya. agar tidak ada yang terlambat. Soalnya kan kita juga kejar-kejaran dengan waktu, dan saya juga, Mas Kelly juga bukan hanya KJP yang deadline harus dikerjakan. Jadi kita sepakati ya, paling lambat hari Jumat atau hari Senin ini data sudah masuk, agar prosesnya lebih cepat, lebih baik. Oke, nanti kita bikin kesepakatan aja ya Bapak Ibu ya. Paling tidak hari Senin data sudah bisa masuk, supaya saya nanti sama Pak Feby bisa lemburin cepat lah gitu istilahnya ya. Karena lumayan banyak nih, saya nggak kebayang di sekolah lain yang pendaftarnya bisa sampai 700, bisa sampai itu ngerjainnya gimana gitu. Gitu ya. Jadi mumpung ini masih di awal-awal, jadi kebetulan sebenarnya pengumumannya dari tanggal 17 kemarin. Tapi kita baru dapat datanya itu 2 hari yang lalu. Kita cross check dulu, baru kita share ke wali kelas untuk masuk ke grup gitu ya, supaya lebih enak. Ya, nanti mungkin kalau ada pertanyaan lagi, nanti boleh ditanyakan di grup. Langsung aja di grup supaya nanti ada pertanyaan lain yang sama dari orang tua juga, itu nanti bisa langsung terjawab, nggak perlu japri satu-satu, jadi ntar saya jawabnya ngulang lagi gitu ya. Jadi ditanyain aja di grup, dipantau grupnya, nanti saya share formulirnya segala macam, link untuk downloadnya saya share semua, Google Form-nya nanti saya share juga. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat, anak-anak sehat, jadi formulir ini prosesnya bisa kita jalanin dengan baik, lancar, tanpa ada kendala apapun yang berarti gitu ya. Baik, Bapak Ibu, saya kembalikan ke Pak Feby. Ya, Mas Kelly, ada satu lagi pertanyaan Satu lagi pertanyaan, Pak. Yang silakan, Pak. dimetrein ada berapa lembar? Yang dikasih metre surat pernyataan dua-duanya atau satu yang ketaatan doang? Yang tertera di situ aja Pak. Nanti di formulir itu ada tulisannya metre. Ya. Ya, nanti ditandain di situnya. Kali ya Pak. Surat pernyataan ketaatan penggunaan berarti Pak. Soalnya kalau tahun lalu itu memang di situ ada tertanda metre, tapi tahun lalu itu nggak boleh dipasangin metre. Tahun lalu, kalau sekarang harus pakai metre. Jadi
Kita agak gimana ya? Ya pokoknya kita ngikutin format yang dari sana lah gitu. Nanti ada tulisannya di situ kotaknya kecil materai gitu. Kalau ada itu berarti tempel materai gitu. Gitu ya Pak ya. Ya, satu lagi nih Pak, kali ada penanya dari Mama Aziza kelas 2A. Pak, kalau saya sudah punya rekening DKI bagaimana Pak? Silakan dijawab Mas. Baik. Rekening DKI. Rekening pribadi sama rekening KJP beda ya. Kalau rekening pribadi mungkin tiap bulannya kena administrasi. Gitu ya. Ntar kalau nggak dipakai-pakai tahu-tahu habis. Kalau rekening KJP insya Allah nggak habis-habis, nggak kena administrasi. Jadi misalnya sekarang kelas 2 nih, dapat nih KJP-nya. Terus nanti di kelas 3 masih sebagai penerima KJP. Kelas 4 masih juga, kelas 5 dan seterusnya. Dananya nggak dipakai-pakai nih misalnya, ditabung. Katakanlah dipakai sebulan cuma 100.000 misalnya cuma untuk ongkos pergi ke sekolah misalnya. Ditabung, lanjut naik ke SMP. Di SMP dapat lagi, terus nanti di SMA dananya sudah kumpul, boleh kalau memang cukup beli laptop boleh. Beli sepeda boleh. Asal penggunaannya itu memang untuk pendidikannya si anak. Jangan nanti beli handphone alih-alih buat anak-anak Zoom. Ternyata buat mamanya jualan apa gitu misalnya gitu. Ada juga soalnya gitu. Ada juga yang pura-pura ini buat anaknya kok gini ternyata buat mamanya beli pulsa misalnya. Ada juga yang gitu, itu nggak boleh ya. Jadi untuk keperluannya si anak mau beli laptop boleh, mau beli nanti kalau udah kuliah itu dikonversi ke apa namanya KJMU namanya, kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Itu dananya lebih besar lagi gitu. Itu kalau dikumpulin mungkin bisa beli motor. Itu boleh beli motor kalau dananya cukup. Selagi itu peruntukannya untuk si anak gitu ya. Jadi untuk rekening beda. Itu nggak sama rekening pribadi. Terima kasih Pak Gali. Ada lagi pertanyaannya dari Mama Nagita. Maaf Pak, saya Mama Nagita kelas 1B, saya mau nanya, apakah semua format yang Bapak kirim itu harus di print? Karena untuk upload di Google Form ya, gitu. Ya, jadi semuanya harus di-download, di-print, diisi, setelah diisi, di-foto atau di-scan. Jangan lupa yang formulir itu 3 halaman. Jadi ketika nanti upload dijadikan 1. Atau nanti saya coba untuk di set supaya terpisah nggak apa-apa, yang penting 3 halaman itu ada gitu ya. Nanti saya coba untuk formatnya. Tapi yang jelas semuanya harus di print. Karena nanti dikumpulin lengkap dengan KTP, dengan KK, dengan akte, dengan formulir, pernyataan, ketaatan, dan sebagainya. Itu nanti dikumpulin semua. Karena itu nanti akan dikirim ke P4OP, Dinas Pendidikan. Gitu ya. Kecuali untuk yang menolak atau mengundurkan diri. Cukup membuat surat pernyataan saja sesuai dengan contoh datanya. Ya. Contohnya data anaknya apa, data orang tuanya apa, siapa yang membuat pernyataan, nanti tanda tangan materai. Itu saja 1 lembar yang dikirim ke sekolah. Gitu ya. Ya. Assalamualaikum Pak Gali. Waalaikumsalam. Mau nanya Pak, ya. Ini orang tua dari Aira Pak. Ya. Gini Pak, aku mau mendaftarkan adiknya Aira yang di kelas 2 sekarang. Tapi kemarin aku kan dapat info tuh dari kelurahan itu pendaftaran KTP. Tapi aku udah ngisi link di kelurahan gitu. Gimana itu? Tapi namanya keluar nggak di list kemarin? Di list ini, di list. Baru kemarin Pak, daftarnya baru pas terakhir tanggal 20 kemarin.
maksud saya namanya keluar nggak di list KJP? Belum dicek lagi. Coba sebentar, namanya siapa? Ajang Kaira Umah Pak, kelas 2. Tapi enggak, Ajang Kaira Umah, Caniago. Coba ya, saya cek ya. Ajang Kaira Umah. Kemarin aku dapat link dari kelurahan, kebetulan aku. Oke. Ini Bu, Ya. terkait sama itu yang tadi saya terangkan di awal, ya, ada beberapa keadaan, berarti Ibu baru mendaftar, gitu ya, baru mendaftar di kelurahan ya, ke DTKS ya. Ya. Nah, itu kemungkinan nanti bisa diakomodir di tahap berikutnya, Ibu. Enggak, Mas, yang aku tanyakan apakah aku harus mendaftar lagi melewati yang link Pak Gali sekarang ini apa gimana gitu? Oh, nggak usah. Kalau apa namanya namanya belum ada, nggak usah. Tapi kalau misalkan namanya sudah ada di list ini, nanti baru kita daftar di link yang saya kirim itu. Kecuali untuk yang baru itu nanti di sini aja. Nih, ya. Di link DTKS ini dipastikan datanya sudah masuk, gitu ya. Yang tadi saya paparkan ini, jadi di link DTKS ke jakarta.go.id nanti dicek aja. Yang sudah punya akun silakan login di sini. Tapi kayaknya sekarang lagi ditutup deh ini webnya. Udah tutup Pak. Terakhir kemarin tanggal 20. Aku 18 gitu. Yang maksud aku harus mendaftar lagi enggak? Soalnya mau mendaftarkan adiknya Aira, Pak, yang mendapat sekarang kan Aira, sekarang adiknya gitu kan. Nah, yang adiknya didaftarin aja. Kalau udah daftar nanti dipantau di tombol yang ini yang sudah punya akun. Nanti dipantau di sini apakah sudah masuk datanya atau belum. Kalau sudah masuk, ya udah tungguin ntar tahap berikutnya KJP. Gitu ya. Gitu. Iya. Oke. Ya, makasih ya, Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, maaf Pak, mau nanya sebentar aja. Ini saya mau minta penjelasan aja. Tadi saya dengar kalau nggak salah khusus surat permohonan itu diisi data ayahnya Pak ya? Betul apa nggak Pak? Yang permohonan mana nih? Yang khusus surat yang format permohonan membuat KJP. Itu diisi data suami ya Pak ya? Ya, begini Bu. Biasanya sih diisi data yang terdata di situ ya, yang mendaftarkan. Oh, ya udah ya. Biasanya begitu supaya nanti sinkron datanya. Ya. Oh, ya udah. Berarti Ibu ya Pak ya. Okay. Boleh Ibu, boleh Bapak sih sebenarnya, cuman biasanya sih ditanya sesuai apa enggak nanti di situ. Oke, itu aja Pak. Ya. Terima kasih banyak. Ya, ada lagi yang masih belum jelas atau ingin bertanya, silakan sebelum kita tutup. Karena waktu sudah menunjukkan jam 2:45. Itu ada yang nanya kertasnya A4 atau legal. Yang enaknya sih legal. Karena itu untuk keperluan kedinasan, ya. Legal supaya nanti kalau legal itu kan panjang ya. Kalau untuk di fotokopi sendiri itu kan agak susah. Jadi susah untuk diduplikat orang lain. Itu kalau mau duplikat ya harus ke fotokopi dan itu nanti biasanya tuh kalau fotokopi kok ini duplikat ginian gitu, punya siapa gitu. Tapi kalau A4 tuh gampang banget nanti fotokopinya. Ya, diusahakan legal F4. Ya. Assalamualaikum Pak Gali, saya mau tanya. Ya. Waalaikumsalam. Iya Pak Gali, saya dari Maisha kelas 2B. Apakah ada nama Maisha di list ini? Sekarang waktu itu kan pernah muncul juga tuh di kelas yang tahun berikut ya. Pernah nolak itu. Apakah di sekarang ini masih adakah muncul nama Maisha? Maisha Aulia Munajat. Iya, 2B.
Ya, sudah dipastikan kalau Ibu masuk grup ini, masuk Zoom ini sudah pasti ada. Oh Ya. gitu. Jadi Saya- wali kelas itu saya minta untuk tolong yang ada namanya di list ini tolong diundang ke grup sini. Gitu. Oh, Jadi yang diundang ke grup itu udah pasti ada namanya. Gitu ya. enggak takutnya. Makasih Pak Gali. Ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi, bisa ditanyakan lewat grup langsung, supaya kita semua bisa sama-sama dengar pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan yang sama, bisa langsung terjawab. Jangan via Japri ya Bapak Ibu ya. Nanti tiba-tiba saya bukanya di rumah, wah foto siapa tuh ya? Kok perempuan? Nah, kacau dah saya. Gitu ya. Jadi nanti nanyanya di grup aja ya. Oke, saya kembali ke Mas Febi. Silakan. Iya, terima kasih Mas Gali atas informasinya. Terima kasih juga Bapak Ibu. Masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin telah terselesainya sosialisasi teknis pendaftaran dan pendataan KJP tahap 1 tahun 2022 untuk di SDN Pondok Labu 11 pagi. Ya, untuk informasi selanjutnya nanti akan dikabarkan melalui grup WA ya, jangan sampai di live. Nanti informasi akan kita terus sampaikan perkembangannya, progresnya, yang kurang-kurang nanti juga kita akan tagih melalui Japri atau WA grup seperti itu. Sampai sini kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua, sehat-sehat semua. Amin, amin. Sehat. Izin live ya Pak. Ya, mari Ibu. Izin live ya Pak. Ya, Mama Keke gimana nih? Katanya lagi kurang fit ya. Mama Keke hadir nggak sih? Izin live grup ya Pak. Terima kasih. Ya, Ibu. Terima kasih. Izin live. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Makasih ya Pak. Sama-sama, Bu.